Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Maliha. Umur saya 31 tahun, lama pernikahan 3 tahun. Di sini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya mengikuti program kehamilan. Setelah menikah pada tahun 2016, saya langsung mengikuti program kehamilan. Kenapa? Tidak menunggu 1 tahun terlebih dahulu, karena memang pada waktu itu saya merasa siklus haid saya itu tidak teratur. Jadi setelah menikah saya langsung melakukan program kehamilan. Program kehamilan yang pertama saya lakukan adalah di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Solo. Di sana saya periksa ke spesialis kandungan dan saya bercerita kalau siklus haid saya itu tidak teratur. Sama dokter saya diberi pengatur siklus haid, kalau nggak salah itu nama obatnya Siloproginova. Kemudian saya juga diberi vitamin E dan vitamin hormon-hormon yang lainnya. Kemudian saya diprogram sama dokter tersebut kurang lebih 1 tahun, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya sama dokter tersebut saya disuruh untuk HSG. Saya pun melakukan HSG tersebut dan alhamdulillah hasil HSG-nya baik. Kemudian saya diprogram lagi dan hasilnya pun masih nihil, dan akhirnya suami saya disuruh untuk melakukan tes sperma. Alhamdulillah hasil dari tes sperma tersebut juga baik. Sudah 1,5 tahun saya program kehamilan ke rumah sakit tersebut, tetapi hasilnya nihil. Sempat putus asa pada waktu itu, karena hati ini terasa sedih dan menangis ketika melihat wanita-wanita yang lain ke rumah sakit, yaitu periksa ke dokter itu untuk memeriksakan kehamilannya, sedangkan saya ke rumah sakit baru mau berjuang agar bisa hamil. Ya, bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Nah, di tengah keputusasaan saya itu, saya bercerita ke ibu saya, dan ibu saya selalu menyemangati saya untuk melakukan program hamil lagi, dan ibu saya menyuruh untuk cobalah ke dokter lain untuk second opini. Kemudian saya mencari dokter lain dan bertemulah saya ke dokter Oni. Saya periksa ke dokter Oni untuk pertama kali. Saya menceritakan pengalaman program hamil saya yang sebelumnya, yang siklus haid saya tidak lancar. Kemudian sama beliau saya ditambahi obat, yaitu obat yang belum pernah saya dapatkan untuk program hamil di rumah sakit yang sebelumnya, yaitu obat pembesar sel telur. Ternyata orang yang siklus haidnya itu tidak lancar atau menderita PCOS, sel telurnya itu memang kecil-kecil. Akhirnya saya diberi obat pembesar sel telur tersebut agar telur saya itu besar dan matang dan siap untuk dibuahi. 1 kali siklus sama Pak Oni masih gagal atau nihil. Kemudian dilanjutkan untuk siklus yang kedua, saya masih tetap diprogram dengan pola ritme yang sama, dan untuk siklus yang kedua gagal lagi. Akhirnya saya sempat kayak putus asa, ya udahlah kayak gitu. Tapi saya masih ingin tetap mencoba untuk siklus yang ketiga. Tetapi untuk siklus yang ketiga tersebut, saya bilang sama Pak Dokter seperti ini. Untuk siklus yang ketiga kayaknya nanti saya mau berhenti kontrol dulu dan mau fokus untuk menurunkan berat badan, karena dengan mengonsumsi obat-obatan, obat hormon dan sebagainya, berat badan saya itu semakin naik, dan saya merasa sudah tidak merasa nyaman dengan berat badan saya. Akhirnya sebelum melakukan siklus ketiga, saya disuruh sama Pak Dokter untuk melakukan tes tiup rahim atau SIS. Dari hasil tes tersebut diketahui bahwa rahim saya juga baik, tidak ada miom dan kista.
Akhirnya program ketiga tetap saya lakukan meskipun saya pada waktu itu tidak kontrol selama 1 bulan ke Pak Dokter. Seharusnya selama 1 bulan tersebut saya harus balik kontrol. Nah, selama 1 bulan saya tidak kontrol ke Pak Dokter, tetapi saya tetap mengonsumsi obat-obat yang diberikan oleh Pak Dokter, yaitu salah satunya obat pembesar sel telur, kemudian ada vitamin E, dan sebagainya, saya lupa obatnya apa saja, tetap saya konsumsi. Selain itu saya juga berusaha menjaga pola makan, makanan junk food, misal Supermie, Indomie, Sarimi, stop. Kemudian saya mencoba untuk memperbanyak makanan buah. Selain itu juga saya berusaha untuk melakukan olahraga, salah satunya adalah senam aerobik. Selain saya juga melakukan sepedaan pada waktu itu. 1 bulan saya lakukan hal tersebut, kegiatan tersebut. Kemudian dalam waktu 1 bulan tersebut saya juga sedang liburan semesteran selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu saya itu tidak mengajar, saya di rumah istirahat total. 1 bulan berlalu, kemudian harusnya pada waktu itu jatah saya untuk mendapatkan head, tetapi saya telat 2 minggu. Saya mulai curiga, cepat jangan-jangan hamil ya. Tetapi ketika itu saya mau tes pack, males. Paling nanti kalau tes pack hasilnya negatif lagi dan saya kecewa lagi. Akhirnya saya urungkan niat saya untuk melakukan tes pack tersebut, dan 1 minggu berlalu saya masih tetap tidak head atau belum head. Akhirnya saya memberanikan diri malamnya untuk beli tes pack, dan paginya saya menespek urin saya, dan alhamdulillah sangat luar biasa pada waktu itu. Senang campur terkejut, pokoknya luar biasa rasanya. Saya melihat tes pack tersebut ada strip 2-nya. Berarti saya positif hamil. Kemudian setelah saya tes pack tersebut, 1 minggu kemudian saya periksa ke Pak Dokter untuk di USG dan memastikan apakah saya benar hamil, dan Pak Dokter menyatakan memang benar saya benar hamil. Setelah perjuangan selama 2,5 tahun, saya mengonsumsi obat ini itu, saya melakukan tes HSG, kemudian saya melakukan tes tiup rahim atau SIS, kemudian suami juga melakukan tes sperma. Saya mengonsumsi vitamin ini itu. Alhamdulillah Allah menjawab setiap usaha dan hembusan doa yang kita panjatkan. Saya bisa hamil secara alami. Nah, untuk panjenengan yang ingin melakukan program hamil, kuncinya gini, jangan pernah menyerah. Jika panjenengan sudah mulai menyerah, carilah orang yang dapat mensupport kita, mungkin ibu, suami, atau teman dekat. Sekecil apapun kemungkinan kita untuk hamil, yang kecil itu akan menjadi nyata jika yang berkuasa berkehendak. Jadi panjenengan jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, tetap berdoa selain usaha yang kita lakukan. Kemudian jangan sampai stres, jaga istirahatnya, jaga pola makan, dan yang terakhir adalah olahraga yang teratur. Demikian pengalaman program hamil saya yang bisa saya sharingkan ke panjenengan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.